Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari kelompok 2. Akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menggunakan rumus left dan right di Excel. Sebelumnya saya sudah menyediakan beberapa kolom kode karyawan, kolom divisi, dan kolom tahun masuk kerja yang akan kita isi menggunakan rumus left dan right. Untuk kolom divisi, kita akan menggunakan rumus right, di mana rumus ini mengambil 3 karakter dari kanan kode karyawan. Oke? Cara penulisannya seperti ini, sama dengan right, buka kurung, ambil sel A2, titik koma, ambil 3 karakter dari kanan kode karyawan, tutup kurung, enter. Jika sudah sesuai, tarik ke bawah, dan pastikan hasilnya sesuai dengan kode karyawannya. Untuk tahun masuk kerja, kita akan gunakan rumus left, kebalikan dari right. Cara penulisannya seperti ini. Untuk rumus left ini, kita mengambil 4 karakter dari kiri kode karyawannya. Cara penulisannya sama dengan left, buka kurung, ambil sel A2, titik koma, ambil 4 karakter dari kiri kode karyawan. 4, tutup kurung, enter. Jika sudah sesuai, tarik ke bawah, dan pastikan semua sesuai ya. Terima kasih. Oke, dengan aku Intan, di sini aku yang membantu menjelaskan rumus Excel di bagian kolom gaji pokok dan tunjangan. Untuk kolom gaji pokok dan tunjangan ini kita menggunakan rumus Excel VLOOKUP. Untuk rumus Excel VLOOKUP itu kita mulai dengan awalan mengetik sama dengan, lalu kita ketik VLOOKUP. Setelah itu kita ketik buka kurung. Untuk lookup value-nya itu kita ambil dari kolom divisi B2. Kita klik aja di bagian divisi AKT ini, lalu kita ketik titik koma. Setelah itu untuk table array-nya itu kita ambil dari table gaji. Table gaji di sini kita bantu blok dari kode divisi sampai uang makan per hari. Lalu kita ketik atau klik fungsi F4 supaya dia nggak kegeser di saat kursornya dipindahin ke bawah. Lalu kita ketik titik koma. Setelah itu untuk kolom index number di gaji pokok itu kita lihat dari tabel gaji. Untuk tabel gaji ini di dalam gaji pokok berada di kolom kedua. Jadi kita ketik angka 2, lalu titik koma. Setelah itu di sini ada pilihan true and false. Kita pilih yang false. False ini bisa diganti dengan angka 0. Jadi aku ketik angka 0, lalu tutup kurung. Setelah itu pencet enter. Setelah keluar, kita tarik kursornya ke bawah. Sama semua ya, sesuai dengan divisinya untuk gaji pokoknya. Kita lanjut ke tunjangan. Tunjangan juga sama, kita pakai rumus VLOOKUP. Dimulai dengan sama dengan, ketik VLOOKUP. Setelah itu buka kurung. Untuk lookup value-nya juga sama, berada di kolom divisi B2. Kita klik B2, titik koma. Table array-nya juga sama, kita bantu blok dari kode divisi sampai uang makan per hari. Setelah itu kita pencet fungsi F4. Ketik titik koma. Untuk kolom index number-nya ini kita berbeda dengan gaji pokok. Untuk tunjangan ini, kalau tunjangan ini kolom index number-nya itu ada di angka 3. Kenapa 3? Karena di kolom tunjangan ini ada di kolom ketiga di bagian tabel gaji. Jadi kita ketik angka 3, lalu akan keluar true and false lagi. Kita klik angka 0, seperti yang tadi aku ngomong, angka 0. Lalu tutup kurung, enter. Setelah itu kita tarik kursornya ke bawah. Oke, dia akan keluar sesuai dengan divisinya masing-masing untuk tunjangannya. Baik teman-teman, setelah kita mencari gaji pokok dan tunjangan, kita akan mencari uang makan. Untuk rumus uang makan yaitu sama dengan kita tulis rumus VLOOKUP. Untuk mencari nilai secara vertikal, kita kurung buka, kita klik yaitu B2 yang merupakan divisi, kunci dari divisi di tabel gaji yang merupakan dari
akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Setelah itu kita blok A14 sampai ke D17. Setelah itu kita pencet F4 yang merupakan kunci absolut agar rumus tidak berpindah-pindah. Setelah itu kita klik D4, kolom D14 yang merupakan kolom keempat dari tabel gaji. Setelah itu kita tulis angka 0 yang merupakan fungsi false atau true. Kita tutup kurung tutup. Setelah itu kita kalikan dengan F2 yang merupakan hari kerja. Kita klik F2. Setelah itu kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari divisi akuntansi dengan hari kerja 23 dengan uang makan 3.450.000. Setelah itu kita klik bawah untuk mencari nilai dari pemasaran, divisi pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, di sini diketahui bahwa pemasaran dengan hari kerja 25 mendapatkan total uang makan yaitu 3.125.000. Sedangkan untuk divisi keuangan dengan hari kerja 26 hari yaitu mendapatkan 4.030.000. Dan untuk sumber daya manusia dengan hari kerja 27 hari mendapatkan uang makan sebesar 4.050.000. Setelah itu kita total dengan rumus, kita tulis sum, kita kurung buka, kita blok dari I2 sampai I5, kita turun tutup, kita enter. Nah, jadi total uang makan sebesar 14.655.000. Setelah itu kita mencari total gaji kotor. Total gaji kotor rumusnya yaitu sama dengan sum kurung buka, kita blok dari gaji pokok sampai ke uang makan, kita kurung tutup, kita enter. Itu sebesar 9.950.000. Setelah itu kita klik turun ke bawah untuk melihat total gaji kotor dari divisi lainnya, yaitu dari divisi pemasaran sebesar 8.975.000, dari divisi keuangan sebesar 10.520.000, dari divisi sumber daya manusia sebesar 11.300.000. Setelah itu kita total, sama rumusnya seperti di I1 uang makan yaitu sum kurung buka, kita blok J2 sampai J5, kita kurung tutup, kita enter. Jadi total gaji kotor divisi akuntansi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia sebesar 40.745.000. Perkenalkan, nama saya Rizka Anissa Febrianti, biasa dipanggil Febri. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya untuk mencari potongan jabatan dan gaji bersih. Cara mencari potongan jabatan yaitu dengan melihat tabel potongan jabatannya terlebih dahulu. Karena tabel potongan jabatan ini berbentuk horizontal, maka kita akan mencari dengan rumus VLOOKUP. Cara menggunakan rumus VLOOKUP berikut saya jelaskan untuk menggunakan cara VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value. Lookup value ini adalah
dari divisi ini, sumber datanya yang akan kita cari. Kita tinggal klik di sini B2, lalu koma atau titik koma, kemudian tabel array. Tabel array adalah tabel potongan jabatan. Lalu kita blok saja. Kemudian kita harus pencet F4 untuk mengunci rumus. Kemudian koma atau titik koma, row index. Row index ini adalah kolom yang akan kita cari. Karena di sini hanya ada 2 kolom dan yang kita cari potongan jabatan, maka kita akan klik kolom kedua. Karena di sini adalah kolom pertama dan di sini kolom kedua. Lalu koma atau titik koma, kita klik 0 atau 1. Lalu tutup kurung. Karena kita mencari potongan jabatan, maka kita akan kalikan dengan total gaji kotor, yaitu dengan cara dikalikan dengan total gaji kotor, yaitu kita klik bintang atau kali, lalu klik J2. Hasilnya akan muncul. Selanjutnya, untuk kita cari di kolom berikutnya yang ini, di bawah ini, kita tinggal drag saja dari sini sampai ke bawah. Untuk total, kita gunakan autosum saja. Kita tinggal blok, lalu klik autosum, maka hasilnya akan muncul. Kemudian untuk mencari gaji bersih, kita gunakan pengurangan, yaitu total gaji kotor sama dengan total gaji kotor dikurangi potongan jabatan, maka hasilnya akan muncul untuk gaji bersih. Untuk rumus ke bawahnya tinggal kita drag saja ke bawah, dan untuk total kita gunakan autosum. Kita blok dulu, baru kita gunakan autosum, maka hasilnya akan muncul. Terima kasih, semoga membantu. Oke, selanjutnya kita akan membuat kolom keterangan untuk UMR atau tidaknya. Di sini kita bisa pakai rumus if sama dengan if kurung kolom yang ingin kita masukkan terlebih dahulu, yaitu kolom L2. Terus kita masukkan tanda lebih dari 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena untuk menentukan UMR atau tidaknya itu dia harus di atas dari 5 juta. Setelah itu tanda koma, tanda kutip 2 UMR, tanda kutip 2 lagi, tanda koma, kita pakai tanda titik 2 lagi, lalu kita tulis tidak UMR, tanda kutip 2 lagi, setelah itu tutup kurung. Nah, lalu kita klik enter, maka akan muncul keterangan UMR. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal tarik aja kursornya ke bawah, diratakan saat membuat untuk jumlah UMR-nya. Kita pakai rumus sama dengan kontif. Oke, kita kurung, kita klik keterangan UMR yang tadi, lalu blok kursor sampai ke bawah. Setelah itu masukkan tanda koma, lalu kita pakai kutip artis, kita mau cari UMR, kita pakai UMR, tanda kutip lagi, tutup kurung, lalu enter, akan muncul angkanya. Setelah itu untuk jumlah tidak UMR-nya masih pakai rumus yang sama, yaitu sama dengan kontif. Oke, kalau kurung masih diklik lagi keterangannya, tarik ke bawah, lalu koma. Oke, di sini tanda kutip lagi, di sini menggunakan hanya keterangan tidak UMR saja, karena kita mau cari yang tidak UMR. Tanda kutip, lalu tutup kurung, kemudian enter, maka akan muncul angka yang tidak UMR-nya. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk membuat format slip gaji. Pertama-tama kita akan membuat kop surat. Kop surat di sini kita akan membutuhkan header dan footer. Cara membuka header dan footer, cukup double klik pada bagian atas. Sini udah kelihatan ya headernya, lalu kita masukkan atau kita klik di sini kop suratnya. Kop surat di sini kita akan menuliskan nama PT dan alamat lengkapnya.
Lalu kita membutuhkan garis bawah di bawah bab surat. Ini dengan cara kita ke arah sini. Ini ada di mana batas-batas. Kita cari yang batangnya tuh atau batasnya tuh yang bagian bawahnya saja. Ya, seperti ini. Untuk bab surat sekarang berarti sudah selesai. Kita lanjut ke dalam format slip gajinya ini. Lalu di sini kita sudah selesai membuat judulnya, di mana judulnya itu slip gaji karyawan periode Agustus 2018. Lalu kita membuat isi dari slip gaji tersebut. Selesai. Sekarang sudah terbuatnya folder dari slip gaji dari PT Majur. Semoga bermanfaat. Baik, untuk langkah selanjutnya, jika sudah membuat format pada Microsoft Word, seperti contohnya pada slip gaji karyawan periode Agustus 2018, untuk mengisi kode karyawan, nama, divisi, nomor urut, gaji pokok, tunjangan, uang makan, serta potongan jabatan, kita akan memasukkan data Excel yang telah kita buat pada sebelumnya. Pertama-tama, kita klik menu mailing, lalu klik select recipient. Lalu pilih use an exciting list. Lalu pilih data Excel yang telah kita buat pada sebelumnya. Klik open. Lalu oke. Untuk kode karyawan, kita klik insert merge file. Kode karyawan. Dan untuk mengisi nama juga kita akan klik insert merge file. Untuk divisi juga sama, kita klik Insert Merge File. Untuk nomor urut, kita klik lagi Insert Merge File, pilih nomor urut karyawan. Begitupun untuk pengisian selanjutnya. Klik Insert Merge File, gaji pokok. Klik lagi Insert Merge File-nya, gaji pokok. Untuk uang makan juga sama. Dan untuk potongan jabatan juga sama, klik Insert Mail File. Jika sudah semua terisi, klik Preview Result. Nama, kode karyawan, divisi, nomor urut, gaji pokok, tunjangan, uang makan, serta potongan jabatan akan terisi sendiri seperti data table yang kita buat pada Excel sebelumnya. Lalu jika ingin melihat data selanjutnya, kita klik Next. Untuk namanya Gigi. Dan selanjutnya untuk data Lutfi serta Tiara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.